Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu semua, malam hari ini di tahun Masehi yang baru kita bisa sama-sama kembali berkumpul ya di majelis ilmu yang insya Allah Allah muliakan ini. Ya, Masya Allah di tengah libur panjang ya, tapi alhamdulillah Allah masih izinkan hati-hati kita ini untuk tetap tertarik ke majelis ilmu gitu ya, Masya Allah. Semoga penuh keberkahan majelis kita malam hari ini. Malam hari ini ya, kajian seperti biasa, saya mohon izin untuk menginfokan bahwa kajian Sabtu malam ini dipersembahkan oleh PMB 068 dan 088. PMB itu adalah Pejuang Magnet Rezeki Box. Ya Bapak Ibu, Magnet Rezeki Box itu adalah program dari Magnet Rezeki, dari Yayasan Magnet Rezeki, yaitu nasi kotak ya, nasi kotak yang kita bagi-bagikan ya. Yang sebagian besar kita bagikan di masjid, lalu sebagian juga kita bagikan kepada yang membutuhkan di jalanan maupun kepada yatim piatu atau masyarakat sekitar yang membutuhkan. Ya, kenapa kita bagikan di masjid? Karena memang niat awal kita adalah untuk mengembalikan fungsi sosial masjid, mengembalikan fungsi sosial masjid. Kemudian yang kedua juga betapa berlipat ganda ya pahalanya saat kita memberi makan orang-orang yang ada di masjid. Ya, jadi saat kita kasih makan mereka, lalu nasi yang kita berikan itu menjadi daging, menjadi darah, mereka pakai menjadi tenaga, ya, dipakai untuk tilawah, dipakai untuk ibadah, Masya Allah. Insya Allah kita juga para donatur, orang-orang yang menafkahkan rezekinya melalui MR Box juga, Insya Allah kebagian pahala dan kebarokahannya. Ya, jadi Masya Allah itu luar biasa sekali. Kemudian juga kita menolong saudara-saudara kita yang memang hidupnya sedang tidak mudah, tetapi mereka nggak mau minta-minta. Masya Allah ya, ini kalau Bapak Ibu semua dengerin audionya Pak Nas ya, ini adalah leverage rezeki yang luar biasa ya, dongkraknya rezeki gitu yang luar biasa, yaitu orang-orang yang hidupnya sebenarnya lagi nggak mudah, hidupnya lagi ya tidak berkelebihan gitu ya, tetapi dia nggak mau minta, ya dia mau tenang ya, mungkin mintanya hanya sama Allah. Makanya kalau orang-orang seperti ini ada di masjid, kemudian tiba-tiba masjid ngasih nasi gitu ya, insya Allah mereka pasti terima gitu ya, karena memang ngerasa bahwa oh ya ini masjid yang ngasih gitu ya, bukan atas dasar ngasih karena tidak mampu atau lain-lainnya. Nah jadi memang sangat nyaman sekali ya Bapak Ibu ya untuk kita memberikan nasi ini di masjid. Semoga juga ini menjadi wasilah kebaikan ya bagi para jamaah semua. Jadi wasilah kebaikan yang mungkin niatnya ke masjid ada yang macam-macam, ada yang kurang baik. Semoga melalui wasilah MR Box Allah perbaiki niatnya ya. Kalau emang ada hidupnya sedang tidak mudah, melalui wasilah MR Box Allah mudahkan, Allah lapangkan hidupnya. Ya, dan kalau emang ada yang sedang dalam ketaatan pada Allah, semoga ketaatannya itu Allah teruskan ikhtiar ketaatannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah Magnet Rezeki Box. Jadi luar biasa sekali ya Bapak Ibu semua ya program Magnet Rezeki Box, dan kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan ya untuk membersamai gerakan ini. Ya kita mulai dari kecil. Ya kita mulai dari yang kecil dulu, dari lingkungan sekitar, kita jaga masjid-masjid sekitar kita. Insya Allah mudah-mudahan gerakannya juga akan berkembang terus. Ya, tentu dengan dukungan dari Bapak Ibu semua insya Allah. Nah, Bapak Ibu semua, malam hari ini nih judul yang akan saya bawakan memang tidak mudah ya. Saya sudah berulang kali ngedengerin ya, karena sebenarnya dari pekan lalu saya niat untuk bawakan, tapi qadarullah ada sesuatu hal saya belum jadi bawakan. Saya dengerin lagi, Masya Allah. Ternyata ini satu judul yang luar biasa gitu ya. Nah, mungkin juga seperti halnya waktu Bapak Ibu semua mendengarkan kajian yang judulnya Sakinah Selamanya. Ya, saya juga waktu dengarkan lagi tuh langsung waktu awal-awal tuh ya kaget gitu ya. Judulnya tuh tidak seindah yang dibayangkan gitu ya. Kita bayangkan sakinah selamanya gitu ya. Ya bayangannya tentang jodoh ya, kehidupan percintaan karena Allah dan lain-lain. Tetapi ternyata lebih dalam lagi. Termasuk juga dengan
materi malam hari ini, jodoh terbaik. Ya, jadi Bapak dan Ibu semua, kalau memang pada malam hari ini ada yang baru pertama kali mungkin ya ikut kajian Magnet Rezeki, ada yang masih lompat-lompat dengerin judulnya gitu ya. Ya memang silakan aja malam hari ini duduk kita mendengarkan sama-sama, tetapi mungkin ditelan dulu ilmunya gitu ya, ditelan dulu, diterima dulu. Kalaupun belum bisa dicerna dengan baik, nggak apa-apa, karena sesungguhnya ilmu ini berkelindan dengan ilmu-ilmu sebelumnya, dengan jurus-jurus sebelumnya. Ya khususnya nih tentang terumbu karang, ya jeruk nipis, lalu apa namanya, ya sakinah selamanya tadi, ya sangat berkaitan Bapak Ibu semua, ya dengan judul-judul sebelumnya. Jadi kalaupun hari ini Bapak Ibu semua udah ada di ruangan ini dan mendengarkan, nggak apa-apa, diterima dulu. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang berkenan mungkin ya coba dengarkan lagi ya jurus-jurus sebelumnya. Insya Allah ada jawabannya di situ. Oke, nah jadi Bismillah, saya akan coba bawakan judul materi ini dan ternyata Masya Allah ya, ini sesuai banget dengan apa yang saat ini sedang saya alami ya Bapak Ibu. Jadi memang ini juga hakikatnya adalah nasihat untuk kami pribadi. Semoga ya Allah izinkan ya apa-apa yang keluar malam hari ini adalah kebaikan bagi kita semua. Ya, saya izin, saya mau share screen ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini ya jodoh terbaik. Sebentar. Sekali lagi ya buat Bapak Ibu yang memungkinkan untuk kita sama-sama buka kamera, silakan ya. Karena terus terang nih dengan melihat wajah-wajah yang menatap kamera gitu ya, terus terang sangat manfaat gitu buat saya khususnya gitu ya. Jadi lebih semangat. Bukan berarti sekarang nggak semangat ya, Masya Allah, nggak, mohon maaf. Kalau yang bisa silakan kita sama-sama buka kameranya ya. Jodoh terbaik. Nah ini luar biasa banget nih. Oke ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu semua, perihal jodoh ini ternyata menjadi salah satu perisai rezeki yang besar. Ya, perisai rezeki yang besar. Kenapa? Di dalam perihal jodoh ini ada banyak sekali hal-hal yang berkaitan. Kadang-kadang kita jeruk nipisin gitu ya. Aduh, kenapa nih umur udah sekian? Ya, jangankan nikah gitu ya, pacar aja belum kelihatan kayak gitu-gitu ya. Nah, pacaran tuh lagi ya, pacaran itu sendiri kan juga tidak ada dalam syariat Islam ya. Tapi seolah-olah itu hal yang biasa di zaman kita sekarang ini. Ya, jadi banyak sekali perisai rezekinya. Tidak hanya ke anak-anaknya yang akan menikah, tapi orang tua juga seperti itu gitu ya. Kadang-kadang kalau ketemu ya sebentar lagi mau lebaran atau kemarin mungkin yang tahun barunya ada kumpul-kumpul keluarga ya. Kadang-kadang pas ketemu tuh pasti nanya, "Kamu kapan nikah?" gitu ya. Seperti itu loh kadang-kadang. Jadi akhirnya banyak perihal jodoh ini menjadi perisai. Ya, menjadi perisai rezeki dan bahkan menjadi perisai rezeki yang besar. Ya, yang besar sekali. Ya, seperti tadi saya bilangin, Bapak Ibu semua, mohon dengarkan lagi audio-audio sebelumnya nanti ya, kalau ada yang belum paham. Dan ini adalah sepaket dengan sakinah selamanya. Di mana waktu di sakinah selamanya, saya sampaikan bahwa jodoh setiap manusia itu udah ada. Tapi jodoh yang terbaik itu ada di akhirat. Ya. Dan yang terpenting itu bukan jodohnya, tapi bagaimana kita mencari keridoan. Ya, keridoan orang tua, keridoan kakak, adik, ya, tetangga, saudara, paman, bibi, keridoan semua lingkungan kita. Jadi tempat itu bukan jodoh, tapi kita minta keridoan. Jadi bagaimana harus bersikap kalau sampai saat ini kita belum kelihatan jodohnya? Tenang aja, tetap cool aja, ya, tenang, cool, nggak usah dipikirin tuh jodoh gitu ya. Fokus aja sama diri sendiri dan fokus sama Allah. Karena apa? Pada hakikatnya jodoh udah ada. Nanti kalau kita sudah memantaskan diri di hadapan Allah, sudah minta ridhonya Allah, dan Allah ridho sama kita, ya jodoh itu datang sendiri. Ya, itu kira-kira yang ada di sakinah selamanya. Jadi memang jodoh berkaitan dengan cinta. Nah, selain harta, urusan percintaan ini banyak menyita waktu. Ya, Bapak Ibu ya. Kita banyak dengarkan lah ya, banyak dengar lagu-lagu ya, film-film. Itu rata-rata semua soal percintaan. Ya kan? Ya. Lagu-lagu kita lagu daerah deh ya. Karena kebetulan saya ada di Minang ya, lagu-lagu Minang itu rata-rata perihal tuh percintaan gitu ya, dan mendayu-dayu gitu ya, apa liriknya kadang-kadang
Bahasanya, mohon maaf nih, bahasanya dalam tanda petik pedih menyayat hati gitu ya. Memang begitu gitu ya. Urusan percintaan ini sudah mewarnai kehidupan kita, bahkan menyita sebagian besar waktu kita. Ya, boleh dicek nih, film apa aja, film Hollywood lah, film apalagi Bollywood gitu ya. Sekarang lagi tren Korea, Jepang, hampir semua film di seluruh dunia ini tidak lepas dari yang namanya percintaan. Kalaupun dia bilang film perang, pasti ada bumbu-bumbu percintaannya. Ada film-film apa bahasnya, film-film yang tentang mungkin bencana alam gitu, tapi tetap juga ada unsur-unsur percintaan. Lagu-lagu juga seperti itu. Nah, jadi memang urusan cinta ini banyak menyita waktu. Oke. Nah, itu kenapa juga dibilang ini adalah salah satu perisai rezeki yang besar. Nah, coba kita sama-sama cek. Sama-sama cek apakah sekarang ini rezeki kita tuh nggak lancar, jangan-jangan ada hubungannya dengan jodoh ini. Ya, mungkin bukan jodoh kita langsung. Ya, buat Bapak Ibu yang sudah bertemu dengan pasangannya, mungkin bukan jodoh kita langsung. Mungkin kita sedang berkutat dengan jodoh untuk anak-anak kita. Mungkin kita sedang berkutat dengan jodoh untuk adik atau kakak kita. Mungkin kita sedang berkutat dengan persoalan jodoh untuk anak kemenakan kita. Ya, saudara-saudara kita, sepupu, dan lain-lain urusan perjodohan ini. Nah, jangan-jangan saat ini rezeki kita tuh nggak lancar, berhubungan dengan persoalan jodoh ini, jangan-jangan. Ya, kenapa? Karena gini ya, seperti saya bilang tadi, contoh kalau misalnya, nak, pacarmu mana? Kok belum kelihatan gitu ya, umur udah sekian. Nanyanya pacar gitu ya, Bapak Ibu ya. Padahal pacaran itu sendiri di dunia Islam nggak diizinkan gitu ya. Nggak diizinkan. Apalagi aktivitas di situ ya. Karena kadang-kadang begini, pertunangan juga seperti itu ya. Sebenarnya kan juga, saya rasa nggak ada, kalau saya nggak tepat tolong perbaiki ya. Saya rasa nggak ada syariatnya ya soal pertunangan gitu ya. Kalau emang udah, ya artinya begini nih, pertunangan tuh misalnya kan dilamar, ya kemudian dikasih cincin, katakanlah yang sekarang ini ya, yang zaman-zaman sekarang ini. Dikasih cincin, lalu nanti menunggu sekitar beberapa bulan sampai menuju ke pernikahan yang sebenarnya. Lalu di antara pertunangan dan pernikahan itu, seolah-olah udah kayak diizinkan aja gitu ya. Maksudnya ya udah pergi berdua berboncengan mungkin dalam rangka nyetak undangan ya, mempersiapkan resepsi pernikahan dan lain-lain. Tapi kan pada prinsipnya kan anak dua ini belum resmi gitu ya. Tapi seolah karena pertunangan seolah-olah udah agak-agak resmi gitu. Nah, ini kan juga jadi perisai rezeki Bapak Ibu semua. Karena jangankan zinanya gitu ya, mendekati zina saja Allah larang gitu. Ya, perbuatan-perbuatan yang mendekati zina saja Allah larang. Ya apa? Ya karena apa? Ya karena kalau udah mendekati zina, ini mungkin zina tuh udah kayak magnet gitu ya. Dekat sedikit tuh kayaknya bakal ketarik gitu ya. Magnetnya begitu kuat gitu, perzinahan ini. Sehingga Allah larang, dekat-dekatan juga jangan deh gitu ya. Jangan mendekat sama hal-hal yang zina gitu. Nah, bukankah kalau kita kasih rentang waktu seperti itu, rentan banget ya sama perzinahan. Kecuali mungkin, ini mohon maaf ya, tetap ya ada juga orang-orang yang orang tuanya, yang dirinya sendiri bisa memang menjaga diri, tetap jaga jarak, tetap apa namanya ya menjaga kehormatan. Ya ini tentu tidak berlaku terhadap semua orang, hanya untuk kita apa namanya renungi bersama aja ya. Semoga tidak terjadi pada diri kita. Nah, Bapak Ibu ya. Tapi apakah ini yang terjadi? Jangan-jangan ini yang terjadi. Kalau memang ini yang terjadi ya wajar kalau rezeki nggak lancar. Ya kan? Saya kasih contoh begini. Misalnya lagi di mobil gitu ya, suami istri lagi di mobil, itu lagi dengerin lagu. Misalnya lagunya lagu Dina Mariana gitu ya. Wah, ketahuan banget usia saya. Lagu Dina Mariana. Dia bilang, aku mau makan, ingat kamu, aku naik mobil, ingat kamu, pokoknya apa aja ingat kamu deh gitu ya. Ingat kamu. Lalu mungkin di dalam benak si istri gitu ya, itu bisa jadi ingat gitu ya sama mungkin ada temannya waktu SMA yang pernah dekat gitu ya. Jadi keinget lagi gitu ya, masa-masa SMA sama teman dekat itu. Nah, kalau ingatan ini sampai ketahuan sama suaminya, kira-kira gimana tuh sikap suaminya? Pasti cemburu ya, Bapak Ibu ya. Cemburu lah gitu ya. Nggak usah ketemuan deh gitu ya. Ngingetin aja, ini mohon maaf nih bahasanya, ngingetin mantan aja ya. Itu cemburu gitu. Ya. Mungkin kita lagi beres-beres di kamar ya. Beres-beres barang-barang, gudang. Tiba-tiba mungkin ketemu kartu ucapan ulang tahun gitu ya. Ternyata dari mantan waktu SMA gitu ya. Si istri ngelihat maksudnya, aduh mantan waktu SMA. Mungkin tercengang sedikit
terlintas gitu memori. Terus tiba-tiba suami ngelihat, apaan tuh? Oh enggak, ini ucapan ulang tahun. Tapi kok warna-warna pink-pink begitu gitu ya. Ketahuan lah itu dari mantan. Akhirnya apa? Cemburu. Ya. Kalau udah cemburu kan kadang-kadang perangai yang keluar itu nggak baik. Ya, nggak baik cemburu. Bisa mungkin kata-kata jadi kasar ya. Bisa kata-kata juga jadi nggak lembut. Apa namanya? Ya nendang meja gitu ya, banting-banting barang, banting pintu, macam-macam ya. Perangai kalau kita cemburu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ya seperti itu ya. Dan ternyata Bapak Ibu semua, coba kita pikirin gimana kalau Allah tuh cemburu. Gimana kalau Allah cemburu? Ya. Ibunda Aisyah radhiyallahu an pernah bercerita ya bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah dengan begitu menggebu-gebu. Matanya memerah laksana panglima perang sedang menyuruh pasukannya. Jadi waktu itu Rasulullah berkhutbah saat terjadi gerhana matahari. Nah, kita bedakan ya Bapak Ibu ya. Kalau gerhana matahari waktu zaman Rasulullah itu tuh waktu itu kejadian yang mengerikan. Ya. Waktu itu kejadian yang mengerikan. Bayangkan, tiba-tiba dalam kepercayaan waktu itu ya, matahari itu dimakan oleh sesuatu gitu. Sehingga hilang. Siang jadi gelap, kan gitu ya. Itu tuh sesuatu yang mengerikan pada masa itu. Nah, bayangin Rasulullah SAW berkhutbah pada saat terjadi gerhana matahari, tapi isi khutbahnya begini. Hai umat Muhammad, tidak seorang pun lebih cemburu daripada Allah bila hambanya, lelaki maupun perempuan, berbuat zina. Hai umat Muhammad, demi Allah, seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, tentu kalian banyak menangis dan sedikit tertawa. Ingatlah, bukankah aku telah menyampaikan? Ya, ini sahih dari Muslim. Masya Allah, masa di dalam peristiwa yang mengerikan gitu ya, dalam tanda petik ya, pada masa itu, mengerikan pada masa itu, Rasulullah berbicara tentang bahwa Allah itu cemburu. Ya, berarti betapa pentingnya, betapa dahsyatnya kecemburuan Allah ini gitu ya terhadap kita. Gimana Allah cemburu? Pada saat apa ya? Pada saat kita melakukan zina. Ya, ya tentu para ulama macam-macam mengartikan zina ini. Ya, kita artikanlah zina ini pada pengetahuan yang kita ketahui saja. Zina, ya, Allah cemburu kalau kita berbuat zina. Lalu ada lagi salah satu dari riwayat Bukhari dan Muslim ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah merasa cemburu dan seorang mukmin pun merasa cemburu. Adapun kecemburuan Allah itu bangkit tatkala seorang mukmin melakukan sesuatu yang Allah haramkan atasnya. Cemburu Allah. Ya. Allah cemburu kalau kita melakukan sesuatu yang Allah sudah larang, bahkan Allah haramkan, kita tetap lakukan. Cemburu Allah. Ya bagaimana kalau tadi kita kembalikan ya. Kalau suami tadi itu ya, si istri cuma sekedar terlintas kenangan waktu sama mantan, mohon maaf ya, waktu sama mantan misalnya waktu SMA gitu ya, cemburu suami, bisa banting pintu lah, bisa moodnya nggak bagus ya sepanjang hari, mungkin bisa dia marah-marah sama anak, macam-macam. Itu baru suami yang cemburu sama istri. Itu pun atas ingatan istrinya aja ya, bukan istrinya ketemu dan lain-lain. Cemburunya manusia begitu. Apalagi cemburunya Allah. Kita senandungkan mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Gimana dengan Allah gitu loh. Ya. Bagaimana dengan Allah? Bisa jadi rezeki kita tuh habis, dan tanda petik ya habis, karena Allah cemburu atas perilaku kita. Menduakan dia. Udah jelas-jelas Allah larang, jelas-jelas diharamkan. Kita lakukan juga. Gitu ya. Saya sendiri agak ini kemarin ya, karena kata-kata cemburu ini konotasinya tidak positif. Tetapi saya cari-cari lagi, banyak penelitian bahwa sebenarnya kata-kata cemburu ini juga ada konotasi yang positifnya gitu ya. Makanya dalam hal ini mungkin karena ada sifat-sifat manusia yang bisa dijadikan contoh lah gitu ya. Sehingga enak kita menyampaikannya bahwa Allah cemburu. Walaupun tentu tidak bisa disamakan. Ya kita nggak bisa samakan, ini hanya sekedar contoh. Percontohan saja. Bayangkan kalau makhluk saja bentuk cemburunya seperti itu. Apalagi Allah. Ya.
Jadi bisa jadi nih, rezeki kita habis karena Allah cemburu sama perilaku kita. Ya. Sebenarnya kan cinta itu anugerahnya Allah. Ya Bapak Ibu ya, cinta itu anugerah. Rasa cinta itu anugerah terhadap kita manusia. Karena makhluk lain nggak dikasih rasa cinta. Malaikat nggak dikasih, hewan nggak dikasih. Manusia yang dikasih rasa cinta. Ini anugerah. Namun kadang-kadang kita salah artikan dan kita lampiaskan dengan cara-cara yang nggak tepat. Ya, coba kita cek. Ya itu tadi ya, perilaku mencari jodoh. Gimana mencari jodoh sekarang? Eh, Kebebasan medsos sekarang ini ya, betapa medsos sekarang ya foto-foto, kemudian banyak hal lah, banyak hal. Ya sudah demikian bebasnya gitu ya, Bapak Ibu ya. Sudah demikian bebasnya. Anak-anak kita yang masih remaja gitu ya, apalagi dengan banyak aplikasi-aplikasi yang joget-joget gitu ya, Masya Allah. Begitu gitu perilakunya sekarang ini. Seolah-olah kalau nggak begitu tuh kita nggak dikenal orang. Seolah-olah kalau tidak seperti itu, tidak mengikuti tren yang seperti itu, nanti jodohnya jauh gitu ya. Karena orang banyak nggak kenal, orang banyak nggak gitu suka karena kita nggak ikutin tren. Suka nggak suka Bapak Ibu semua, ini terjadi di dalam psikologis anak-anak muda zaman sekarang. Ya, suka nggak suka ini terjadi di psikologis mereka. Mungkin kalau kita nganggap, kok gitu amat, biasa aja dong gitu ya. Kita, tetapi di remaja kita, ya ini udah ada pergeseran nilai bahwa hal-hal yang seperti itu dianggap bagus, dianggap keren gitu ya. Bahkan kan yang joget-joget itu kan juga banyak yang berjilbab, ya banyak yang ya nauzubillah ya Bapak Ibu semua ya. Jadi ya terus terang saya juga alamin dalam arti maksudnya anak-anak saya juga kan tidak bisa lepas dari apa namanya pengaruh medsos. Walaupun kita sudah jaga sedemikian rupa, tapi ya pengaruh medsos itu masih juga terpapar ke anak-anak gitu ya. Ngeliat TikTok, ngeliat macam-macam Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang mereka katakan tuh saya nggak tahu. Oh ternyata dari TikTok gitu ya. Ternyata dari YouTube, dari Instagram. Nah ini paparan media ini sudah sedemikian rupa gitu ya di anak-anak kita. Kita nggak bisa diem aja Bapak Ibu semua. Ya kita nggak bisa diem aja gitu. Jadi bagaimana perilaku sekarang? Pacaran, ya pelampiasannya keluar dari syariat. Nah, Allah sudah menyebutkan nih di Al-Baqarah 165. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya pada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah itu sangat berat azabnya. Niscaya mereka akan menyesal. Ada Allah sampaikan bahwa ada orang-orang yang menyembah selain Allah sebagai tandingan. Kita mungkin nggak berniat Bapak Ibu ya mencari tandingan Allah. Kita nggak ada niat, nauzubillah. Tapi kadang-kadang itu kita lakukan. Nah, ya, makanya disebut perisai rezeki. Ya, seperti yang Pak Anas sering sampaikan bahwa perisai rezeki itu sangat tipis. Sangat tipis. Ibarat kita buka bawang itu ya, ini ada layer, dibuka lagi masih ada lagi, dibuka masih ada lagi, tipis banget perisai rezeki. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau itu perisai. Ya, mungkin kadang-kadang rasa cinta kita sama istri, sama anak, yang kadang-kadang membuat kita misalnya untuk yang para suami jadi nggak ingat, udah ada panggilan azan, nggak ke masjid gitu ya. Nah itu tanpa sadar kita udah bikin tandingan gitu. Kita cinta sama yang selain Allah, seolah-olah sama cintanya dengan Allah. Contohnya seperti itu. Lalu ada lagi Allah sampaikan di surat At-Taubah ayat 24 ya. Saya mundurkan dulu sebentar. Oke. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak sadar kadang-kadang harta, usaha kita, bisnis kita itu terkadang kita cintai
malah mungkin lebih daripada kita mencintai Allah gitu ya, nauzubillah. Kadang-kadang seperti itu, ya. Dan ya ini kita jadikan muhasabah diri, Bapak Ibu ya. Wajar nggak kalau Allah akhirnya cemburu? Nah, gitu ya. Dalam tanda petik nih. Wajar nggak kalau Allah cemburu? Allah sudah berikan segalanya buat kita, ya. Kita nggak pernah minta nafas yang lancar, kita nggak pernah minta oksigen, kita nggak pernah minta kalau makan itu kunyahnya sedemikian rupa sehingga nanti di dalamnya lancar, dari tenggorokan masuk ke mana, masuk ke usus besar, masuk ke usus kecil, diolah. Kita nggak pernah minta, semua itu udah kerjaan malaikatnya Allah, atas perintah Allah. Kita udah tinggal terima beres aja nih. Allah udah kasih. Tiba-tiba kita zalim, ya, nggak ingat Allah. Wajar nggak kalau Allah dalam hal ini cemburu sama kita? Nah, bayangin, saya ngalamin nih, ya, saya ini sebagai untuk ini aja nih, untuk apa namanya, pengingat saya juga gitu ya, bahwa dulu eh, sama Bu Eka gitu ya, kadang-kadang saya cuma lewat rumah kos-kosannya gitu ya, langsung berdebar-debar gitu ya, lewat rumah kos-kosan doang gitu ya, wah ini rumah kos-kosan dia nih gitu, ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau disebut nama, ya mungkin beberapa dari kita mengalami hal yang begitu ya, waktu masih mudanya, bergetar gitu. Nah sekarang coba kita cek, saat asma Allah disebut, apa rasanya? Ya, waktu azan berkumandang, waktu dibilang Allahu Akbar, apa perasaan kita? Bergetar nggak? Berdiri nggak bulu bulu apa? Bulu roma gitu-gitu ya? Karena asma Allah disebut. Bukankah kalau kita cinta sama Allah, ya minimal sama deh gitu ya? Harusnya lebih, tapi minimal sama lah gitu dengan yang kita rasakan terhadap makhluk. Harusnya getarannya gitu. Tapi kan enggak kadang-kadang. Nah, ini jadi apa ya Bapak Ibu ya? Bahan kita untuk merenung gitu ya, bermuhasabah diri. Benar nggak kita seperti itu? Atau dulu kita begitu nggak sih? Kalau emang iya seperti itu, ya Allah, wajar nggak kalau sekarang rezeki kita begini? Jangan-jangan emang karena Allah cemburu. Tetapi di sisi lain Allah sayang sama kita. Jadi Allah tegurnya di dunia gitu ya. Masih ada kesempatan buat taubat, buat minta ampun sama Allah. Ya Bapak Ibu ya, ditegur sama Allah. Itu kan Allah luar biasa, Masya Allah. Karena kalau udah pengadilan akhirat, udah nggak ada ampun lagi ya Bapak Ibu ya. Tapi kita ditegur di sini nih. Ya, ditegur di sini. Diambil sedikit nikmat. Mungkin rezeki tidak lancar, mungkin kesehatan tidak baik, mungkin anak-anak nggak nurut gitu ya. Diambil sedikit nikmat sama Allah. Demi apa? Demi menegur kita gitu loh. Nah, dalam teguran ini, coba yuk sama-sama kita muhasabah. Apakah jangan-jangan dulu kita pernah nih, yang tadi saya sampaikan tuh kita lakukan. Ya, dalam perihal jodoh, dalam perihal percintaan, mungkin kita pernah seperti itu. Kalau kita pernah seperti itu, ya udah langsung minta ampun sama Allah. Ya, kita langsung minta ampun sama Allah. Bersyukur Allah masih tegur kita di dunia ini. Masih ada kesempatan kita. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, bagaimana kita menyikapinya gitu ya? Kalau emang udah sanggup menikah, menikah. Jangan tunggu lama-lama. Nah, ini yang saya bilang, saya juga sedang mengalami apa namanya, prosesnya gitu ya. Kalau saya boleh sampaikan, saya ada adik ya, 2 orang lagi nih yang masih bujangan di Lampung ya. Mereka masih bujangan. Yang satu, insya Allah menikah nanti bulan Februari. Ya, yang satu lagi yang bungsu ini belum kelihatan gitu ya kapan menikahnya gitu. Saya coba sampaikan ke mereka gitu ya. Saya sampaikan pandangan saya bahwa ini kan hal yang baik ya, ini kan sunnah Rasulullah. Hal-hal yang baik itu dipercepat aja gitu ya, nggak usah ditunda-tunda. Nah itu yang saya sampaikan gitu ya, nggak usah ditunda-tunda. Tetapi terkadang kan memang ya ini bukan menghakimi, tapi ini apa namanya, hanya menyampaikan saja bahwa ya ada pandangan-pandangan mungkin dari keluarga yang lain ya, ataupun dari pihak perempuan bahwa nikah itu ya nggak bisa sembarangan misalnya gitu ya.
Oh, nggak bisa anak saya kok kayak gini aja, main mau nikah aja ya kan. Harus ada prosesnya, harus ada ini, harus ada itu, harus begini, harus begitu. Banyak sekali tahapan-tahapannya gitu ya. Banyak tahapan-tahapannya. Sehingga apa namanya, kecenderungannya adalah menikah itu seolah nggak mudah gitu ya. Mesti punya uang dulu, mesti punya kerjaan yang bagus dulu, mesti ini, mesti itu ya. Banyak sekali hal-hal yang mesti disampaikan, yang mesti diinikan ya, mesti disiapkan. Dan itu terjadi sama diri saya dulu. Ya, saya dulu juga begitu. Di dalam pandangan saya, rasa-rasanya kok jauh gitu ya. Jauh. Jodoh saya sama Bu Eka tuh jauh gitu. Karena tadi ya jarak, kemudian status sosial. Pada saat itu juga saya pekerjaan masih serabutan gitu ya. Aduh, kok rasanya nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin. Sehingga itu kadang-kadang membuat saya kayak udah deh gitu ya, lepasin aja gitu ya. Tapi udah dehnya itu ngelepasin tapi kayak nggak rela lepas gitu ya. Intinya hidup itu nggak mudah gitu Bapak Ibu semua. Ya, ini saya nih sebagai lelaki waktu itu ya. Udah niat banget, udah kepengen banget menikah gitu ya. Tetapi kondisi gitu. Walaupun sebenarnya dari keluarganya Bu Eka nggak pernah menyampaikan sesuatu apa namanya syarat dan lain-lain, nggak ada. Ini hanya apa yang ada di dalam benak saya nih. Nah, jangan-jangan Bapak Ibu semua, apa yang ada di benak anak-anak kita, adik-adik kita, itu seperti itu gitu ya. Bahwa nikah itu, mohon maaf ya, ribet gitu ya. Nikah itu nggak mudah, nikah itu banyak syarat-syaratnya, nikah itu mesti mapan, nikah itu mesti resepsi yang mewah, nikah itu mesti, aduh banyak sekali nih, ya. Padahal esensinya kan bukan itu. Pernah nggak Bapak Ibu semua melihat gitu ya persiapan sebuah pernikahan? Apakah keluarga atau mempelai yang akan menikah itu lebih dominan waktunya mempersiapkan mental dia karena mau akad nikah, atau mereka habiskan waktunya untuk mempersiapkan resepsi gitu ya, nyari baju, nyari WO gitu ya, nyari tenda yang bagus, nyari macam-macam lah. Yang mana nih yang lebih banyak waktunya habis? Ya, kalau saya ngelihatnya, sebagian besar yang saya lihat, waktunya banyak habis di persiapan resepsi. Ya, bajunya bagaimana, seragam untuk keluarga bagaimana gitu ya. Yang memikirkan mas kawinnya seperti apa, ya. Lalu si pria tuh yang memikirkan, ya Allah, nanti itu waktu akad nikah gitu ya sama orang tua yang perempuan nih, itu tuh arsy langsung sampai bergetar gitu. Arsy Allah tuh bergetar karena ada akad dari anak manusia gitu ya, yang sangat-sangat luar biasa, bebannya berat sekali gitu. Memindahkan dari pundak ayah ke pundak suami. Gitu ya. Siap nggak nih gitu? Siap nggak saya ya? Lalu si istri juga begitu, calon istri juga begitu. Siap nggak saya ya? Kalau selama ini bisa bermanja-manja sama ayah, siap nggak nanti saya nurut sama suami saya? Siap nggak saya nanti? Ya banyak hal yang harusnya secara psikologis kita siapkan juga gitu ya, menjelang akad nikah. Kadang-kadang hal ini nggak terpikir, mungkin terpikirnya waktu di KUA aja gitu ya, waktu ada screening di KUA, mungkin sebatas itu aja, atau pas ada ceramah pernikahan dan lain-lain. Tapi selepas itu kita lebih sibuk memikirkan resepsi dan lain-lain. Padahal itu nggak esensi Bapak Ibu semua. Dan itu juga adalah perisai rezeki. Sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 32. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, ya, garis bawahi, jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah maha luas pemberiannya, dan Allah maha mengetahui. Jadi kalau udah sanggup menikah gitu, kita nggak usah mengkhawatirkan hal-hal yang di luar bidangnya kita gitu ya. Itu bukan bagian kita, tuh bagian Allah. Rizki itu bagian Allah. Itu ilmunya Allah, bukan ilmu manusia. Tapi kadang-kadang kita suka ngambil-ngambil gitu ilmu Allah gitu. Kita ikut-ikutan untuk mengkhawatirkan rezeki gitu ya. Mengkhawatirkan besok bagaimana, nanti kalau dilamar anaknya, emang mau ngasih makan anak saya apa? Kadang-kadang itu yang populer gitu ya kata-katanya. Udah berani ngelamar anak saya, emang udah kerjanya apa? Besok anak saya mau dikasih makan apa? Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, padahal
bukan itu yang esensi gitu ya. Ini dikasih kisi-kisi sama Rasulullah ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang kepada kalian siapa yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya. Nah, ini yang digaris bawah ini. Akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas. Masya Allah. Ya. Kita kadang-kadang lebih mengutamakan yang sebenarnya bukan ilmunya kita. Besok mau makan apa, kerjaannya apa, gimana gajinya, apa jabatannya gitu ya. Nanti rencana ke depan seperti apa, rumah di mana. Banyak hal yang kita khawatirkan yang seharusnya kita nggak perlu khawatirkan karena itu bukan bagian manusia. Itu tuh ilmunya Allah gitu loh. Yang seharusnya kita khawatirkan adalah apakah calon menantu kita ini akhlaknya baik nggak? Ya, dekat nggak sama Allah? Bagaimana agamanya? Ya, bagaimana dia membangun 5 waktunya? Harusnya itu yang kita harus dahulukan. Kalau sudah confirm, ya, ridho gitu ngelihat bahwa oh, anak ini insya Allah akhlaknya bagus, agamanya bagus, udah nikahkan. Itu kenapa banyak ustadz seperti anaknya Ustadz Arifin Ilham ya, 17 tahun menikah. Lalu anak Agim juga kalau nggak salah umur 20-an ya, 20-an awal menikah. Termasuk Ustadz Nasrullah juga di 20-an awal menikahnya. Usia beliau ya sama Bu Yuni. Tapi ternyata Allah yang mudahkan semua. Ya Bapak Ibu ya. Justru yang nikah-nikah muda ini Allah mudahkan. Kenapa? Karena mereka sudah ada niat ya untuk meredam apa namanya nafsu, meredam supaya tidak mendekati zina gitu ya. Niatnya udah baik banget itu dan Allah ridhoi gitu. Ya Bapak Ibu ya. Allah ridhoi itu. Makanya kebanyakan rezekinya bagus banget. Ya, jadi yuk Bapak dan Ibu semua, kalau memang persoalan jodoh ini menjadi perisai rezeki kita, kita mengalami hal-hal seperti itu, kita mengkhawatirkan hal-hal yang seharusnya tidak kita khawatirkan. Dan kita sebaliknya, kita tidak mengkhawatirkan hal-hal yang seharusnya kita khawatirkan. Ya tadi itu ya akhlak dan agama. Kita cenderung nggak apa-apa deh gitu ya. Ya nomor satu penghasilan gitu ya. Nomor 2 mungkin suku, nomor 3 mungkin tampang gitu-gitu ya. Aduh, sayang sekali Bapak Ibu semua. Ya, sayang sekali. Jadi ini nasihat dari jurus ini, bukan dari saya, dari jurus ini ya yang diramu oleh Ustaz Nasrullah. Nasihatnya adalah kalau udah siap, udah sanggup, nikahkan. Jangan tunggu lama-lama. Ya, jangan sampai menjadi fitnah di muka bumi dan menyebabkan kerusakan yang luas. Itu kata Rasulullah. Nikahkan. Ya, dan menikah ini, perihal menikah ini bukan hanya urusan yang bersangkutan, bukan hanya urusan orang yang mau menikah, tapi juga menjadi urusan keluarga. Nah, ini yang tadi benar-benar mohon izin menampar saya gitu. Adik saya 2 lagi ini belum nikah gitu ya. Jauh nggak dekat lagi sama saya di Lampung. Apa yang sudah saya lakukan? Apa yang sudah saya usahakan untuk mereka supaya mereka dalam rangka menjauhi zina, dalam rangka mereka membina rumah tangga gitu ya, mengikuti sunnah Rasulullah, apa yang udah saya kasih sama mereka. Nah itu tadi ya Allah, saya renungin banget ya, Bapak Ibu semua. Dan wajar kalau sekarang rezeki saya begini, karena ini jadi perisai rezeki saya. Ya. Mudah-mudahan dari sini kita semua tuh jadi paham dan jadi sadar gitu bahwa ada yang esensial, ada yang lebih esensi lagi dalam hal perjodohan ini. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, makanya saya selalu sampaikan sama adik-adik saya, ini kan hal yang baik, ya ini sunnah Rasulullah menikah ini. Sebaiknya untuk hal-hal yang baik, jangan kita tunda-tunda. Gitu ya. Jangan tunda-tunda hal-hal yang baik, disegerakan aja. Cuman ya memang itu, kadang-kadang kita bertemu dengan keluarga, dengan pihak-pihak lain, teman-teman mungkin yang punya pemikiran yang nggak sama gitu ya, belum sefrekuensi. Dan namanya orang mau menikah gitu ya, dia tuh apa istilahnya ya, gamang gitu ya. Gamang itu apa? Ya karena apa? Karena banyak masukan gitu ya. Dari temannya begini masukannya, dari orang tuanya begini, dari calon mertuanya begini.
dari bibinya begini, dari tetangga begini, banyak masukan-masukan gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, ini tanggung jawab kita nih gitu ya, untuk memberitahu sesuatu yang benar menurut Allah, yang disarankan oleh Rasulullah. Ini tugas kita sekarang nih gitu. Kalau memang selama ini menjadi perisai rezeki kita, yuk sama-sama kita minta ampun sama Allah. Saya pun juga nggak lepas dari itu. Kita minta ampun sama Allah. Ya, lalu kita buka perisai kita sampaikanlah sesuatu yang baik ini. Tentu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang santun. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, buat yang sudah menikah bagaimana? Yang sudah menikah jaga baik-baik agar berjodoh terus sampai ke akhirat. Karena hakikatnya jodoh kita yang sekarang ini belum tentu sampai di akhirat. Ya, saling jaga. Saling jaga anak-anak kita juga supaya kita ketemu lagi nanti di surganya Allah. Suami istri itu adalah partner dalam menjaga cinta Allah. Partner agar Allah nggak cemburu. Saling menjaga, saling mengingatkan. Ya, bagi istri, dorong terus dan beri keleluasan pada suami untuk ibadah sama Allah, untuk menjalankan syariat-syariat Allah. Dorong terus, ada majelis taklim, ayo Pak, jalan Pak. Ya, udah azan, misalnya lagi bantu-bantu nyuci piring di rumah, udah stop dulu nyuci piringnya Pak, itu udah azan. Yuk cepat-cepat siap-siap ke masjid. Misalnya gitu ya. Kemudian mungkin ada takziah gitu ya, ada yang meninggal. Udah Pak, stop dulu biar nanti mama yang nyelesain. Papa langsung aja takziah dulu. Begitulah katakanlah gitu ya. Dorong suami dan beri keleluasaan kepada suami untuk ibadah sama Allah. Buat yang belum menikah, buat yang belum menikah, udah fokus aja sama Allah. Fokus aja sama Allah, nggak usah sibuk cari. Ya, nggak usah sibuk mencari. Kalau udah sanggup menikah gitu ya, karena kita hati-hati sama zina. Zina itu adalah penghancur rezeki. Bapak Ibu tahu kan, hukuman di dunia Islam kalau zina, kalau dia belum menikah itu dicambuk. Kalau dia sudah menikah dirajam sampai mati. Masya Allah. Seolah-olah tuh udah nggak ada lagi rezeki di dunia. Udah nggak ada lagi bagian rezeki di dunia. Karena dirajam sampai mati. Ya kan? Rezeki di akhiratnya masih ada, tapi seolah-olah rezeki dia di dunia udah habis gitu. Begitu dia berbuat zina, habis dunia rezeki dia di dunia, bagian rezeki dia di dunia. Karena apa ya? Tadi itu hukumannya dirajam sampai mati. Sebegitu dahsyatnya ya dosa karena zina ini. Nauzubillah. Zina itu adalah penghancur rezeki. Jadi buat saudara-saudara semua yang mungkin belum menikah, fokus aja sama Allah. Udah, nggak usah sibuk cari. Kalau kita udah memantaskan diri di hadapan Allah, nanti Allah yang datengin kok jodohnya. Nggak usah khawatir. Ya, kalau yang udah sanggup tapi belum ketemu, belum mungkin waktunya, lagi sabar ya di jalan Allah, ya udah puasa aja yang laki-laki. Berpuasa, minta sama Allah, ya, deketin Allah. Ya, dan terus berhati-hati terhadap zina. Allah tuh Maha Pengampun. Allah tuh Maha Penerima Taubat, Bapak Ibu semua. Kalau mungkin dulu ya saya pribadi juga sama nih yang lagi bicara ini juga nggak lepas nih dari apa yang saya sampaikan tadi. Ya sama-sama kita, Bapak Ibu semua, kita minta ampun sama Allah. Mungkin dulu kita pernah berbuat seperti itu. Ya mungkin dulu dalam rangka mencari jodoh untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kita, itu yang kita lakukan. Ya, kita nggak fokus sama akad nikahnya, kita nggak fokus sama akhlak dan agamanya. Kita cenderung menunda-nunda. Mungkin dengan alasan nyari tanggal bagus, nyari liburan, nyari apalagi macam-macam gitu ya. Padahal kan itu nggak esensi. Yang esensinya adalah menghindari zina. Makanya percepat gitu. Kita hindari nih anak-anak kita nih ketarik sama zina. Makanya percepat pernikahan mereka. Kalau mereka sudah mau, mereka sudah sanggup, percepat. Jangan-jangan selama ini kita tanpa sadar memperlambat itu gitu ya. Dengan alasannya tadi itu ya, nyari waktu yang tepat, nyari supaya nanti keluarga bisa kumpul waktu resepsi gitu ya. Jadi cari waktu-waktu liburan, ngumpulin duit dulu, macem-macem ya. Belum lagi kalau misalnya mau resepsi, pinjem ke bank. Nah itu udah perisai lain lagi. Ya, tambah lagi perisainya, Masya Allah. Jodoh ini banyak banget perisainya Bapak Ibu semua. Perihal jodoh ini banyak banget perisainya. Kalau memang begitu dulu kita, sekarang udah Allah tuh Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Kita sama-sama minta ampun sama Allah, kita sama-sama taubatan nasuha sama Allah, minta Allah memudahkan jalan kita ya, meluruskan niat kita supaya
perisai rezeki tentang jodoh ini bisa segera kita buka. Ya, yuk kita kembali ke Allah. Jalin lagi hubungan sama Allah. Setiap kita ini berdosa gitu ya. Sama yang saya sampaikan tadi, saya pun juga nggak lepas dari apa yang saya sampaikan. Saya juga berdosa. Dan ini juga nasihat buat saya sendiri. Tapi sekarang bukan saatnya kita mengeluhkan itu. Kita yakin Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Ya. Tambah lagi ini lagi tahun baru Masehi. Udah nggak ada. Sekarang bukan saatnya menilik ke masa lalu. Kita udah azamkan ya 3 hakikat istighfar, yaitu saya salah, kita mengaku salah di hadapan Allah, lalu minta ampun atas kesalahan itu pada Allah. Dan yang ketiga, kita siap belajar. Kita mau ambil hikmah dari yang sudah kita lakukan yang lalu. Hal-hal yang mungkin nggak tepat kita lakukan di masa lalu, kita minta ampun sama Allah, kita akui bahwa itu salah, dan kita siap mengambil hikmahnya, mau belajar. Saatnya sekarang kita menatap masa depan. Gimana nih anak-anak kita nanti? Gimana adik-adik kita? Gimana generasi muda kita? Itu yang mau kita tatap sekarang. Maukah kita tetap dalam lingkup yang seperti ini? Atau kita mau ada perubahan yang lebih baik? Karena sekarang kita udah tahu esensinya. Ya kan? Kita sudah tahu esensinya. Jadi kadang-kadang kan kita ngedengerin apa ya? Kita dengar anaknya Ustadz menikah tuh dari infotainment ya, mohon maaf ya. Mohon maaf banget. Bukan dengar dari sumber-sumber yang memang kompeten gitu ya. Masa anak 17 tahun udah dinikahin? Yang bener kayak gitu kan akhirnya keluarlah apa namanya? Statement-statement yang mungkin nggak tepat gitu ya Bapak Ibu ya. Padahal mereka tuh melihat yang seperti ini yang tadi disampaikan, melihat akhlaknya, melihat agamanya, dan mereka sudah ada kesanggupan. Kenapa dilama-lamain gitu ya? Ayo kita bantu dia menghindari zina. Kita bantu anak-anak kita bantu generasi muda kita menghindari zina. Dengan apa? Ya udah percepat pernikahan mereka kalau memang mereka sudah sanggup. Kalau mereka belum sanggup, dampingi, ajak puasa, dampingin terus. Ya. Berikan pengertian gitu ya. Dibesarkan hatinya bahwa tenang aja, jodoh dari Allah tuh nggak akan kemana gitu ya. Nah ini tugas kita sekarang. Jadi ayo kita sama-sama kembali pada Allah, jalin hubungan. Karena setiap kita berdosa, tapi tadi kembali ke atas. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Ya, dan ini nih. Ya, jadi kesimpulannya apa? Jodoh yang terbaik adalah jodoh yang mengajak dan mengantarkan kita kepada Allah. Jodoh yang terbaik adalah jodoh yang mengajak dan mengantarkan kita kepada Allah. Saling mengingatkan, ya, saling memberi dorongan positif, ya, untuk terus dekat sama Allah. Ya itulah esensi jodoh yang terbaik, Bapak Ibu semua. Tentu yang kita sudah punya sekarang ini insya Allah adalah jodoh terbaik. Ya kalau misalnya iya dia KDRT, dia ini ya berlindung sama Allah. Ya berlindung kepada Allah karena Allah sudah tetapkan ini terjadi, berarti ini adalah yang terbaik buat kita. Kalaupun terjadi hal-hal yang nggak menyenangkan itu tadi mungkin ada perisai rezeki kita di masa lalu sehingga Allah izinkan kejadian yang nggak menyenangkan ini terjadi dalam hidup kita. Segera minta ampun sama Allah, segera berlindung sama Allah. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi bukan pula apa namanya? Kalau dia nggak ngajak ke Allah, ya cerai aja gitu ya. Maksudnya nggak se-ekstrim itu. Tidak se-ekstrim itu, Bapak Ibu ya. Tentu ada pembahasan-pembahasan lainnya. Ya seperti kita ngomongin terumbu karang ya, bagaimana triangle miracle, bagaimana kita menghargai suami, membahagiakan suami, memuliakan suami dan pasangan lah ya. Itu juga harus kita kedepankan. Nah, jadi intinya adalah dalam hal perisai rezeki, kalau ada hal-hal yang nggak nyaman terjadi dalam hidup kita, cepat-cepat lihat ke dalam diri sendiri. Ya Allah, jangan-jangan ini, ya saya yakin ini akibat dosa saya di masa lalu, sehingga Engkau izinkan ada kejadian yang nggak nyaman ini terjadi saat ini. Cepat minta ampun sama Allah. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ngerasa jodoh sekarang kok begini Pak, jodoh saya begini, apakah harus diceraikan? Enggak. Nauzubillah, enggak ya. Kita nggak sampaikan yang seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi ditelaah lagi dengan baik. Ilmu mana rezeki sejatinya adalah untuk ke dalam, untuk ke diri sendiri. Kita tidak menghakimi pihak-pihak lain di luar kita. Jadi kembali ke dalam. Kalau sekarang jodohnya seperti itu, ya udah kita kembali ke diri kita sendiri, muhasabah diri lagi. Ya Allah, ini pasti akibat salah saya.
dekati Allah, minta ampun sama Allah. Ya, bisa jadi kejadian yang sekarang mungkin tidak menyenangkan, tiba-tiba Allah balik 180 derajat menjadi sangat menyenangkan. Karena apa? Karena udah Allah ridho. Kita mencari keridhaan Allah. Yang kita cari keridhaan Allah. Kita deketin terus Allah. Ya, kita jalin terus hubungan dengan Allah. Sehingga akhirnya Allah ridho dan Allah balikkan situasi yang nggak enak tadi menjadi lebih nyaman. Karena apa? Karena kita buka perisai. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ya memang ini nggak apa namanya nggak mudah saya menyampaikan. Mungkin juga banyak hal-hal yang akhirnya mungkin di telinga Bapak Ibu mungkin kurang menyenangkan. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf banget. Tetapi ini adalah hal-hal yang harus disampaikan dan saya sendiri juga menyampaikannya banyak tersentil Bapak Ibu semua ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu juga saya pernah lakukan gitu ya dan ya ini menyentil saya gitu dan menjadi pengingat buat saya bahwasannya ya udah gitu ya. Kalau yang lalu mungkin pada masa itu kita nggak tahu, oke. Sekarang kita minta ampun sama Allah. Ya, sekarang kita udah tahu, kita minta ampun sama Allah, jangan kita ulangin lagi. Kita tatap ke depan. Bagaimana ke depannya? Itu yang paling penting. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih jazakumullah khairan. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, penyampaian saya mungkin kurang berkenan, saya minta maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Tapi kalau ada hal-hal yang baik, hal-hal yang mungkin membuka pikiran ke arah yang lebih positif, itu semua datang dari Allah. Ya, Bapak Ibu. Jadi, terima kasih sekali lagi. Mungkin kita masih ada waktu, boleh kalau ada yang Bapak Ibu ingin menanggapi, mungkin ingin menambahkan, atau ingin bertanya seputar hal ini, silakan. Insya Allah, sekemampuan saya akan saya coba jawab, ya Bapak Ibu ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk Bapak Ibu. Saya agak Ya, lega nih udah nyampeinnya gitu. Tapi sekali lagi ya, saya benar-benar sekali lagi saya banyak-banyak maaf nih kalau kata-katanya nggak berkenan ya. Ya, Pak Febri, Iya, Bu. ya, bertanya nih Pak. Ya. Pak, Alhamdulillah saya punya anak gadis dua kan, umur 18 tahun sama 16 tahun. Alhamdulillah saya sama suami itu sudah sudah sering belajar gitu tentang maksudnya tidak bisa pacaran. Akhirnya kita bisa jelaskan ke anak sendiri bahaya pacaran itu seperti apa gitu. Nah sekarang Pak Febri, saya punya suami kami itu saya dengan si ibu ini, suami itu kakak adik gitu. Apa namanya gitu kalau dalam keluarga ya? Kita itu suami kami itu kakak adik seperti itu. Kalau si ibu ini saya lihat malah anaknya itu diizinkan pacaran karena kebetulan ini teman sekalian saudara kan, waktu semasa dia SMA itu dia kan bersaudara tunggal perempuan, kakak-kakaknya semua laki-laki. Jadi waktu itu dia ini dalam penjagaan kakaknya tidak bisa pacaran seperti itu. Tapi karena sering dilarang, mungkin pacarannya itu sembunyi-sembunyi seperti itu. Nah, makanya si ibu ini dia tidak mau apa yang dia rasakan dulu itu dialami anaknya. Nanti jangan pacaran, nanti anaknya pacaran di tempat lain kan seperti itu. Tapi saya lihat si ibu ini malah anaknya diizinkan pacaran, tetapi saya lihat pacaran tuh kadang ini yang pacarnya ini kadang dianggap sudah seperti anaknya, jalan bareng, misalnya mereka mau kemana itu mereka jalan bareng sama orang tuanya seperti itu. Cuman cara menginfokan itu seperti apa? Maksudnya biar tidak tersinggung, biar tidak bahaya pacaran itu seperti apa gitu. Itu sejak SMP itu sudah diizinkan pacaran dan sekarang anak semester 1 kan kuliah seperti itu Pak Febri. Cuman untuk menyampaikan itu kayak gimana ya biar maksudnya tidak kan karena kita tahu bahaya pacaran itu seperti apa kan. Kalau kita tidak sampaikan tuh kayak bagaimana, apalagi saudara seperti itu.
cara menyampaikannya itu seperti apa biar si ibu ini tidak tersinggung, karena memang si ibu ini yang menginginkan, karena dia tidak ingin terus kebetulan anak tunggal kan anaknya, jadi dia tidak ingin anaknya ini kayak dia dulu pacaran sembunyi-sembunyi seperti itu. Jadi dikasih keluasan untuk pacaran seperti itu. Gimana itu Pak Febri ya untuk menginfokan maksudnya bahaya pacaran itu begitu. Iya Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya memang tidak mudah ya Bu ya. Seperti saya bilang tadi ya, ini kan sensitif ya. Sama halnya seperti kita bilang, itu riba gitu ya. Stop, itu juga begitu. Ya mirip-mirip nih. Kalau saya sih yang pertama, saya banyak-banyak istighfar gitu ya. Karena Allah memperlihatkan kejadian itu di mata saya gitu ya, di hadapan saya, pasti ada sesuatu yang Allah mau saya lakukan gitu ya, dengan apa yang saya punya. Tapi saya istighfar dulu gitu. Saya istighfar, saya takutnya ada rasa-rasa menghakimi gitu Bu ya. Ada rasa menghakimi gitu. Jadi kalau yang saya lakukan pertama, saya rangkul dulu mana rezeki ini. Saya rangkul dulu, saya berusaha dulu pemahaman saya perbaiki lagi gitu ya. Seperti itu. Nah, paling mungkin gini, supaya tidak ada kesan menghakimi, mungkin Ibu bisa pelan-pelan memperkenalkan Ibu mana rezeki sama beliau. Gitu ya. Bismillah aja gitu ya. Kita kan nggak tahu nih, yang membolak-balikan hati kan Allah. Kita usaha nih, kita usaha gitu ya. Bismillah, mulai dari memperkenalkan Ibu mana rezeki. Karena kan seperti saya bilang tadi ya, kita bisa sampai pada jurus jodoh terbaik ini pun sudah melewati banyak jurus-jurus dulu nih. Sehingga akhirnya pemahaman kita bisa sama gitu Ibu ya. Udah sepakat bahwa oh iya, pacaran tuh nggak tepat gitu ya. Lebih baik mempercepat pernikahan dan lain-lain. Itu akhirnya bisa sepakat. Tapi kan kita sudah melewati jurus-jurus itu dulu. Nah, mungkin langkah awal Ibu pertama yang pasti Ibu bawa dalam sholat, Ibu doakan. Ibu doakan terus ya, semoga beliau Allah kasih hikmah ya, Allah berikan hidayah, anaknya juga seperti itu. Yang kedua, minta sama Allah, bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ibu sampaikan Ibu mana rezeki. Apa yang Ibu tahu, ya Ibu sampaikan. Mudah-mudahan Allah yang menghujamkan hikmah di hati beliau. Gitu ya. Bukan karena kata-kata kita nih, ya tapi karena Allah aja yang menghujamkan. Itu ya, itu yang kedua. Karena untuk sampai pada taraf ini kan nggak mudah Bu ya. Saya bilang tadi banyak jeruk nipis dan lain-lain. Karena nanti kadang-kadang kita beda. Kalau bahasanya Pak Anas tuh kita beda peta gitu. Kita pegang peta Gorontalo, yang satu pegang peta Jawa Timur, beda gitu ya. Begitu kita bilang belok kiri, enggak, belok kiri itu ke sini. Nah, beda peta. Nah, pertama-tama adalah menyamakan dulu petanya dengan peta mana rezeki. Gitu ya, Bu ya. Sambil kita minta sama Allah, semoga nih yang sekarang ini anaknya lagi pacaran itu ya Allah jauhkanlah dari zina ya. Allah terus percepat bukakan hikmah untuk ibu ini gitu loh, Bu. Ya, karena emang kita hati-hati banget jangan sampai ada kesan menghakimi beliau. Ya, jangan sampai gara-gara kita merusak terumbu karang gitu ya. Jadi sampaikan pelan-pelan mulai dari mana rezeki, mulai dari yang awal gitu ya Bu ya. Perkenalkan, kalau Ibu misalnya masih belum pede menyampaikan langsung, kasih aja telegramnya Pak Nas. Ini ada audio mana rezeki, insya Allah bagus banget gitu ya. Kasih kepada beliau, kasih sama anaknya, gitu aja Bu. Kalau itu kan Ibu enak nih, tidak ada kesan menghakimi nih ya kan. Saya dengerin audio ini bagus banget, keren banget. Kamu dengerin lah nih, apalagi masih muda, masih mudah prakteknya, misalnya gitu ya bahasa Ibu ya. Bahasa Pak Nas juga, Pak Nas masih muda, jadi kamu enak dengerin mungkin langsung ke anaknya, ke orang tuanya, ke pacarnya itu gitu kan. Kalian dengerin ya. Ini mudah-mudahan bisa jadi bekal nih buat nikah. Mungkin bahasa Ibu apa gitu yang lebih enak ya, sampaikan ke mereka. Supaya mereka kenal mana rezeki. Baru pelan-pelan nanti insya Allah pemahaman ini kita masukkan. Sampai minta sama Allah selama waktu itu mudah-mudahan ya Allah jauhkan mereka gitu ya Bu ya, dari hal-hal yang nggak baik itu. Tapi kalau Ibu pede, Ibu rasa memang ada ada kedekatan yang baik ya sama orang tuanya mungkin atau sama anaknya, mungkin boleh Ibu langsung sampaikan. Artinya gini, Nak, mohon maaf ya, sepemahaman Ibu kan begini nih gitu ya. Ini kan nikah tuh sunnah Rasulullah, ya kan? Mungkin dari situnya ya, bukan dari sisi zinanya. Nikah ini kan sunnah Rasulullah. Nah, Allah udah jamin tuh kalau yang memang mengikuti sunnah Rasulullah seperti ayat yang tadi itu ya, Allah jamin tuh rezekinya gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Kalian nikah aja gitu. Kalau menurut Ibu, saran Ibu sih nikah aja, udah klop banget nih gitu kan, udah ketemu jodohnya, udah sama-sama suka, orang tua udah setuju, apalagi gitu kan. Mungkin dari sisi-sisi itu gitu Ibu, dorongnya.
Ya. anak-anaknya, orang tuanya gitu ya. Sambil kenalkan ibu mana rezeki pelan-pelan. Kalau itu kan nggak menghakimi tuh Bu, cuma ngasih Ya. saran ya kan. Ya. Buka aja, kalau ibu rasa mah namanya ini ya rezeki mah Allah pasti atur, Allah udah janjikan kok. Nanti mungkin ibu catat aja tadi ya suratnya, surat berapa gitu ya. Ini ada nih di surat ini nih, Allah udah jamin. Kalau emang udah nikah, Allah yang jamin kok rezekinya gitu kan. Misalnya gitu dari sisi itu. Nah baru pelan-pelan kenalkan mana rezeki. Sehingga mudah-mudahan tidak ada rasa dihakimi gitu ya. Dan Ya. mereka Allah izinkan dapat gitu, dapat hikmahnya. Memang hati-hati ya Bu ya. Saya juga gini, terus terang saya sama keluarga saya, sama adik-adik saya juga saya pelan-pelan banget ya. Pelan-pelan banget ya, gitu. Jadi karena dalam konteks ini saya juga ya saya bilang tadi ya, saya kan jauh sama mereka, saya di Padang, mereka di Lampung. Kadang-kadang kan namanya jauh ini komunikasi itu nggak lancar. Nanti jangan sampai tiba-tiba selama ini kemana aja kok tiba-tiba ceramahin begini. Nah, bisa aja Bu ya. Niat kita baik tapi mungkin penyampaian kita nggak tepat, akhirnya diterima juga nggak tepat. Ya, tapi tentu itu bukan bagian dari kita karena penerimaan manusia, bolak-baliknya hati manusia itu kan Allah yang tentukan. Nah, maka tadi saya bilang, kalau saya pribadi saya fokus ke diri saya sendiri dulu, saya rangkul mana rezeki ini, saya perbaiki diri saya ambil hikmahnya. Nanti ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti Allah ridho gitu ya. Allah ridho apa yang saya sampaikan ini terhujam gitu di hati orang yang kita mau sampaikan gitu Bu ya nasihatnya. Iya. Nyambung ya Bu maksudnya ya. Kitanya aja gitu, kitanya memantaskan diri di hadapan Allah, pokoknya terus memperbaiki niat ya. Pokoknya nggak ada niat yang macam-macam, kita pantaskan diri di hadapan Allah, cuman mohon ridho Allah aja gitu kan. Karena ini hal yang baik dan saya harus sampaikan. Saya menyampaikan ini bukan berniat apa-apa, cuma minta ridho Allah aja gitu. Mudah-mudahan Allah ridho, saya mau sampaikan ini. Nah, mudah-mudahan dengan begitu, nanti juga penyampaian Ibu, insya Allah ya Allah yang tuntun ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah yang tuntun lisan kita insya Allah. Maka saya bilang kembali ke dalam dulu, perbaiki dulu niat kita, pantaskan diri di hadapan Allah, niatkan hanya minta ridho Allah. Baru itu kita coba sampaikan pelan-pelan. Gitu, Bu. Mudah-mudahan insya Allah Bu ya. Ya mudah-mudahan nggak perlu waktu lama, mereka bisa dapat hikmahnya dan bisa ya segera menikah lah gitu Bu ya. Iya. Ya, terima Insya kasih Allah. Pak Febri penjelasannya. Ya, Sama-sama Bu, Masya Allah. insya Allah. Ya, mohon maaf ya Bu ya kalau ada yang nggak berkenan. Udah penjelasannya mantap. Alhamdulillah ya Bu. Makasih Bu Fani. Terima kasih Pak Febri. Ya Bu. Mungkin dari yang lain nih di sini ada CTMR lain ya, ada Bu Neng, ada mungkin Bu Lis kalau mau ditambahkan boleh Bu dari yang saya sampaikan. Mungkin juga ada pengalaman-pengalaman gitu. Ini saya jawab dulu ya dari chat, ada dari Ibu Siti Komariah ya. Sebentar saya Bu Siti Komariah, saya janda kematian suami, ada 2 orang anak laki-laki, umurnya 16 tahun dan 14 tahun. Saya ceritakan bahwasanya mama mau menikah lagi, tapi anak bungsu saya tidak setuju. Bagaimana caranya bicara dengan kepala dingin? Terima kasih sebelumnya. Masya Allah. Ya, jadi sama ya Bu Siti Komariah, yang membolak-balikan hati itu Allah, ya Bu. Jadi Ibu minta ridhonya Allah. Dekati Allah gitu Ibu ya. Ibu muhasabah diri lagi, luruskan lagi niat Ibu, luruskan niatnya, kenapa mau menikah lagi, seperti apa, bagaimana calon ini, ya luruskan lagi niatnya, minta ridhonya Allah ya, bawa dalam garpu tala, mungkin Ibu garpu tala, ya Allah, saya berniat untuk menikah lagi ya Allah, ya self talk lah sama Allah ya, curhat sama Allah, lalu lihat bagaimana nanti ayat garpu talanya, Insya Allah tuh nanti ada jawaban dari Allah. Ya kalau bagaimana bicara dengan kepala dingin, ya yang pasti harus dinginkan dulu hatinya, gitu ya. Bagaimana mendinginkan hatinya? Ya dengan dekat sama Allah. Sehingga apa yang kita sampaikan itu Allah ridho gitu ya. Lisan kita itu menyampaikan hal-hal yang baik. Allah ridhoi gitu. Kita menyampaikan hal-hal yang baik. Jadi kalau mau bicara dengan kepala dingin, dinginkan dulu hatinya. Hati kita bisa dingin, bisa tenang saat kita bergantung sama Allah. Saat kita lepaskan semuanya ke Allah. Ya, serahkan semua sama Allah. Termasuk nanti bagaimana lisan kita, serahkan semua sama Allah. Ya, semoga Allah yang mudahkan nanti lisan kita berbicara dan dihujamkanlah hikmah kepada orang yang kita ajak bicara tadi. Karena sejatinya bukan karena kita nih
kita bisa memberikan pengertian sama anak, kita bisa memberikan pengertian sama calon besan. Bukan kita sejatinya kan, tapi kan kadang-kadang manusia begitu, berpikir bahwa kita yang bisa, berpikir bahwa kita yang mampu. Karena lisan kita lah dia berubah. Karena lisan kita lah dia bisa. Nah, kan gitu kadang-kadang begitu, kadang-kadang. Nah, untuk menghindari itu kita terus minta ampun sama Allah, dekati Allah. Supaya kita terhindar dari sifat-sifat yang demikian. Ya Bu ya. Jadi insya Allah Bu Siti Komariah, yang pertama mungkin Ibu garputala dulu ya Bu ya. Ibu garputala, buka Al-Quran, salat taubat, dekati Allah. Supaya minta sama Allah, Ibu diluruskan lagi niat Ibu, diperbaiki lagi niatnya, dan minta ridhonya Allah. Pernikahan ini kenapa gitu ya, Ibu minta ridhonya Allah. Nanti insya Allah kalau Allah ridho mah, anak-anak mengikut Bu gitu ya. Insya Allah anak-anak mengikut. Yang penting itu adalah minta ridho Allah dulu. Ya, minta ridho Allah dulu, yang dunia itu akan ngikut nanti. Kalau Allah emang ridho dengan niatan kita, insya Allah. Gitu ya Bu Siti Komariah ya. Boleh Bu Siti Komariah kalau mau ditanggapi mungkin. Sebentar saya lihat dulu. Ini Bu Siti Komariah Sofyan ya. Boleh saya spotlight ya Bu ya? Boleh Ibu tanggapi mungkin dari apa yang saya sampaikan Bu? Silakan Bu. Oh, Ibu yang ngetik ya? Oke, oke. Oke, Alhamdulillah, terima kasih. Baik, baik Bu. Saya sekali lagi mohon maaf ya Bu ya, kalau ada yang nggak berkenan. Saya harus hati-hati banget menyampaikan ini ya. Mohon maaf banget kalau ada yang nggak berkenan. Tetapi ya itu, dari menurut saya adalah dekati Allah gitu. Minta ridhonya Allah. Karena kalau Allah udah ridho, udah deh. Yang lain Allah yang urus gitu ya. Yang lain itu Allah yang urus. Jadi nggak perlu kita urusin. Nanti Allah yang urus. Ya tugas kita adalah minta ridho Allah. Deketin Allah, dan sambil terus muhasabah diri, memperbaiki niat. Ya Bu ya. Gitu. Kalau mungkin calon suami Ibu belum kenal mana rezeki, mungkin mulai dikenalkan dulu ya kan. Dengar audionya, sama-sama dengerin audio, sama-sama memperbaiki niat, sama-sama meluruskan niat, sama-sama deketin Allah untuk minta ridhonya Allah. Jadi mudah-mudahan setelah itu nanti langkahnya ya Allah yang mudahkan. Gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi sekali lagi, apa pandangan anak, lalu pandangan yang lain-lain itu bukan wilayah kita. Nah, itu tuh wilayahnya Allah. Bagaimana nanti anak kita bersikap, bagaimana nanti apakah setuju nggak setuju gitu ya. Bagaimana nanti setelah menikah, apa yang akan terjadi. Nah, itu kan bukan wilayahnya kita. Itu domainnya Allah, wilayahnya Allah. Jadi bagaimana caranya supaya itu semua lancar ya minta ridhonya Allah. Gitu. Gitu ya Bu Siti ya. Bu Siti Komariah, mudah-mudahan jawabannya bisa Ibu berkenan ya. Baik, nggak apa-apa kalau Ibu belum berkenan, itu tadi saya bilang minta ridhonya Allah, gitu ya. Jadi sambil Ibu terus memperbaiki niat, ya, terus memperbaiki niat, meluluskan lagi niatnya, gitu. Ya nanti Ibu akan rasakan kok dari pengalaman saya gitu, rasanya kayak, aduh kayaknya plong banget, ya Allah. Dan kita beristihad bahwa, ya Allah dari ridho nih, gitu ya, meyakinkan diri gitu, Bismillah. Nah, tapi bagaimana tuh bisa sampai pada tahap itu? Ya kita awalnya memantaskan diri dulu di hadapan Allah. Pantas nggak kita dapat ridhonya Allah? Pantas nggak Allah meridhoi pernikahan kita ini nanti? Pantas nggak nanti Allah meridhoi jalannya pernikahan ini nanti lancar, baik, ya, sakinah, mawaddah, warahmah, sampai ke surganya Allah. Nah gitu Bu. Ya, itu kita terus proses kita memperbaiki diri dan mendekatkan diri pada Allah. Insya Allah nanti semuanya Allah yang atur, Allah yang lancarkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti Komariah. Lalu ada Pak Dani. Jika Allah Subhanahu wa taala baru beri sebagian dan belum seluruhnya, apa yang harus dilakukan? Sama. Kenapa Allah belum ridho memberikan seluruhnya sama kita? Kan berarti Allah belum ridho tuh kan ya? Kalau bahasa Bapak kan baru diberi sebagian, belum seluruhnya. Ya kenapa Allah baru ridhonya sebagian?
Kenapa Allah belum ridho memberikan keseluruhannya sama kita? Itu yang jadi muhasabah kita. Pasti ada peran kesalahan kita di situ. Pasti ada perisai rezeki yang kita pegang sehingga Allah belum meridhoi kita dapat keseluruhannya. Ini saya pakai bahasanya Pak Dani ya, karena beliau bilang kenapa baru dapat sebagian belum seluruh gitu ya. Apa itu yang sebagian, apa yang seluruhnya itu ya Pak Dani yang mungkin mengetahui ya. Tapi sama Pak, sama. Jadi kita minta ridhonya Allah. Berarti Allah belum ridho kita dapat seluruhnya. Contoh misalnya kita belum bertemu jodoh sampai hari ini ya, berarti Allah belum ridho kita ketemu jodoh. Kenapa Allah belum ridho? Nah, itu jadi pertanyaan kita dan menjadi bahan muhasabah kita. Bahan kita untuk terus mendekatkan diri sama Allah. Kenapa Allah belum ridho? Pasti ada peran kesalahan saya gitu. Kalau kita merasa salah di hadapan Allah itu kan wajar banget. Bapak Ibu ya. Jadi ini kita merasa bersalah itu bukan di hadapan makhluk ya, tapi di hadapan Allah. Saya pasti berbuat salah di hadapan Allah. Pasti nih. Makanya Allah izinkan kejadian ini yang nggak nyaman ini terjadi dalam hidup saya. Pasti karena peran kesalahan saya. Minta ampun sama Allah. Minta ditunjukkan, ya Allah, apa sih kesalahan saya itu ya Allah? Kenapa? Karena kita mau belajar dari kesalahan itu. Bukan kita mencari-cari kesalahan. Ya, tapi kita minta petunjuk sama Allah, ditunjukkan apa salahnya, karena kita mau ambil pelajaran, kita mau ambil hikmah. Ya Bapak Ibu ya. Kan Bapak Ibu mungkin sering tuh kalau misalnya anak kita tegur gitu ya. Langsung anaknya jawab, ya, saya salah gitu ya. Padahal mungkin dia nggak ngerti salahnya di mana. Kan beda ya. Dibanding si anak itu minta maaf karena dia tahu salahnya di mana. Gitu ya. Mungkin dia tahu orang tuanya bilang kalau pulang sekolah langsung ganti seragam. Karena besok seragamnya mau dipakai lagi, ya kan? Langsung ganti, digantung, diangin-anginin supaya besok dipakai lagi. Itu harapan orang tua gitu kan. Tapi si anak pulang-pulang makan dulu, main dulu gitu ya. Seragam nggak diganti. Nah, pas kita tegur dia tahu, iya, kenapa salahnya? Iya salah, soalnya pulang sekolah nggak langsung buka seragam. Nah, kayak kita lega beda ya, sebagai orang tua. Dibanding anak, kamu tuh kok gitu sih pulang sekolah gini-gini. Iya, saya salah gitu ya. Tapi dia nggak merasa salah, kan gitu. Nah, dalam konteks ini, kita merasa salah di hadapan Allah, dan kita minta Allah tunjukkan di mana letak kesalahannya, karena kita mau belajar. Karena ada 3 aspek dari istighfar tadi kan. Saya salah, kita tahu kita berbuat salah, lalu kita minta ampun atas kesalahan itu, dan kita siap belajar, mau belajar. Nah, aspek mau belajarnya ini nih, yang sangat penting. Karena itu hikmahnya. Karena sejatinya kejadian itu kan nggak ada yang nggak baik. Semua kejadian yang terjadi itu semuanya baik. Skenario Allah itu semuanya sudah terbaik. Tapi kenapa kita ngerasa nggak nyaman? Ya berarti ada salah kita. Bukan skenario Allah yang nggak tepat. Kitanya yang menerima itu nggak tepat. Gitu. Makanya berarti kita yang salah. Nah, minta ampun sama Allah gitu. Ada pemahaman dalam pikiran kita yang nggak tepat. Sehingga kita salah mengartikan kejadian yang Allah kasih ini pada diri kita. Kita anggap kejadian ini musibah. Kita anggap kejadian ini nggak bagus gitu ya. Padahal kan nggak ada musibah dari skenario Allah. Semuanya baik. Nah, berarti kan kita yang salah. Minta ampun sama Allah. Gitu ya Pak Dani ya. Jadi, ya itu, kalau belum seluruhnya gimana ya? Berarti Allah belum ridho. Kenapa Allah belum ridho? Itu yang harus kita cari tahu. Dekatkan diri lagi sama Allah. Minta ampun terus sama Allah. Ya, sampai Allah ridho, kita dapat seluruhnya. Gitu ya Pak Dani. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Pak Dani. Lalu kata, Bu Siti Komaria juga ketik lagi ya. Karena tujuan tersirat itu ingin menghindari zina dan godaan. Alhamdulillah, syukur, kini merasa lega. Alhamdulillah. Ya Bu ya, insya Allah Ibu Garbutala. Nanti Ibu bisa juga menghubungi rekan-rekan certified trainer yang mungkin dekat dengan Ibu untuk sama-sama diskusi gitu ya, hasil Garbutalanya seperti apa. Insya Allah ada jalan keluar nih Bu untuk Ibu, dan insya Allah juga Allah mudahkan ya. Mudahkan niat baik Ibu untuk menghindari zina, niat baik Ibu untuk menunaikan sunnah Rasulullah. Ya Bu ya. Insya Allah semuanya Allah mudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu ada ini dari Bapak atau Ibu ya, Arfi. Usia saya sudah kepala 4, alhamdulillah belum dipertemukan dengan imam. Oh Ibu, oke. Bu Arfi. Sebetulnya secara umum saya tidak khawatir dengan kondisi, tapi memang terkadang setan menggoda untuk khawatir bagaimana nanti. Betul. Apalagi keluarga ya. Doakan Bapak Ibu semua, saya terus perbaiki diri dan ridho. Amin, amin ya rabbal alamin. Bu Arfi, insya Allah jodoh udah ada Ibu ya. Jodoh untuk Ibu sudah ada, jodoh yang terbaik dari Allah untuk Ibu sudah ada. Kalaupun di dunia ini nggak ketemu, di akhirat nanti insya Allah udah ada. Itu janjinya Allah.
Dan kita pegang janji Allah itu. Ya Bu ya. Tapi memang sebagai makhluk tentu kita tetap berikhtiar ya, berikhtiar yang terbaik. Artinya bagaimana ikhtiar yang terbaik ya? Deketin Allah. Ya, kalau mungkin sekarang jodohnya belum dipertemukan, mungkin karena Allah belum ridho. Nah, kenapa Allah belum ridho? Nah, deketin Allah. Deketin Allah, minta keridhaan Allah. Apalagi kalau misalnya orang tua masih ada, tambahkan lagi niatnya, pengen menikah itu juga mau membahagiakan orang tua, ya kan? Mungkin orang tua mau ngeliat cucu, mau gendong cucu, kita kepingin banget ngebahagiain orang tua. Jadikan juga itu niatan yang baik dalam rangka minta ridhonya Allah. Nah, mungkin Ibu Arfi bisa dengerin lagi tuh yang sakinah selamanya gitu ya, supaya bisa tetap tenang, cool aja ya, cool aja, tenang. Karena jodoh udah ada. Jadi insya Allah, begitu nanti Allah ridho, Bu Arfi, Ibu nggak usah mikirin tuh datangnya dari mana gitu ya, orang yang baik atau enggak gitu ya. Kalau Allah udah ridho dan ketemu, insya Allah itu udah jodoh yang terbaik. Nah, nanti Allah yang ketemukan, insya Allah. Gitu ya, Bu Arfi. Kalau emang mau mungkin belum pas jawabannya, boleh Bu Arfi komen lagi, Bu. Gitu ya. Jadi, Masya Allah, emang ngomongin jodoh ini begitu ya, Bapak Ibu ya. Kita di sini sih saya bersyukur, alhamdulillah nih sama udah satu frekuensi ya. Kita udah sama-sama tahu terumbu karang ya. Kita udah sama-sama tahu perisai rezeki gitu. Jadi, saya lebih mudah juga menyampaikannya. Tapi memang tantangan kita adalah bagaimana kita menyampaikan ini ya terhadap orang-orang terdekat kita gitu. Nah, buat saya biasanya yang terbaik itu adalah sampaikan dengan hikmah. Hikmah itu yang bagaimana? Sampaikan dengan perilaku kita gitu. Makanya saya bilang tadi awalnya adalah rangkul dulu ilmu mana rezeki ini buat diri kita. Kita rangkul, kita praktekkan ya, kita yakini karena Allah ilmu ini memang ilmunya Allah ya. Kita praktekkan terus sehingga nanti akhirnya tercermin tuh ilmunya ya dari perilaku kita, dari sikap-sikap kita, dari tutur kata kita sehingga menjadi hikmah gitu loh. Ya Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah nih dalam rangka mengalirkan lebih tepat mengalirkannya pakai hikmah gitu dari perbuatan kita. Ya. Oke dari Bu Arfi, amin, masya Allah. Jazakillah khair juga Bu Arfi ya. Insya Allah Allah mudahkan, Allah lapangkan hati ibu, Allah segera pertemukan dengan jodoh terbaik ibu di dunia dan di akhirat. Ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semua juga dengan Bapak Ibu yang ada di sini, semoga Allah mudahkan persoalan jodoh ini. Apakah itu yang berkaitan dengan diri kita sendiri, yang berkaitan dengan anak keturunan kita, dengan adik kakak kita, tetangga kita, anak kemenakan kita mungkin ya. Semoga Allah mudahkan. Allah mudahkan, Allah lapangkan, Allah segerakan bertemu ya dengan jodoh terbaik dari Allah. Dan Allah mudahkan kita untuk mendekat kepada Allah, memohon ridhonya. Ya, karena emang ini adalah tantangan yang luar biasa, ya nggak mudah, tapi semoga Allah mudahkan semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin masih ada yang mau ditanggapi lagi, silakan. Bu Lis gimana Bu Lis? Bu Lis ada pengalaman nih, masih ada anak bujang ya, ada anak yang udah menikah. Mungkin boleh sedikit Bu Lis Ya. tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya malah ada anak perempuan satu. Lahir tahun 90. Anak laki-laki satu lahir 96. Ya udah kita bagi juga ilmu menit rezekinya, suruh dengar audio menit rezeki. Yang penting pantaskan diri untuk diberikan jodoh, insya Allah jodoh datang. Nggak pakai cari-cari. Tapi makanya tadi Pak Febri cerita ada adiknya, mana tahu nih jodoh kan gitu. Allah karim. Masya Allah. Insya Allah Bu. Ya, iya. Eh, Kalau saya insya Allah tenang saja, santai saja, tidak serahkan ke Allah semuanya. Masya Allah. Ya, apalagi dalam keadaan seperti ini ya kan. Iya. Insya Allah tidak ada cemas, tidak apa. Pokoknya sejauh kita mengerti minta Allah menjadi larangannya dan dengan ilmu rezeki, insya Allah Allah membantu kita. Amin. Amin. Masya Allah. Terima kasih Bu Lis. Yuk, kasih. Ya, barakallah Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ada Bu Bet juga ya. Bu Bet juga punya anak gadis nih Bu ya.
Mungkin boleh kasih sedikit tanggapannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kalau anak sudah mendekati dewasa, memang kita merasa ada kekhawatiran. Tapi namun demikian kita kan punya Allah. Masalah jodoh itu urusan Allah. Jadi kita jangan lupa selalu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar kita senantiasa untuk di jalan keluarnya apa yang menjadi pikiran bagi kita. Jadi ataupun masalah-masalah lainnya Allah akan bimbing kita, tuntun kita, insya Allah. Kalau kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah, insya Allah. Jadi kalau tiba-tiba besok ada yang ngelamar, siap nikahin, Bu ya? Insya Allah siap. Siap, ya. Kita lihatin itunya ya, apa agama dan akhlaknya, ya. Masya Allah. Ya, ya. Soalnya saya juga udah sampai pada kesimpulan bahwa udah adik saya tuh nanti kalau perlu nanti saya pas ke Lampung langsung datengin tuh ya orang tua kalau dia sudah punya calonnya gitu ya. Nah, udah sampaikan aja Bismillah aja gitu ya. Karena kita punya Allah, nanti Allah yang maha membolak-balikan hati. Ada juga tuh udah niatan saya begitu. Jadi ya udah kita Bismillah ya Bapak Ibu semua ya, karena kita udah tahu ini adalah perintah Allah. Niatan kita benar-benar karena Allah, kita hanya meminta ridhonya Allah. Jadi udah Bismillah aja semuanya. Karena hakikatnya semua nanti Allah yang mudahkan. Ya, jadi sama-sama kita latihan, sama-sama juga saling mengingatkan. Ya. Makasih Bu Bet, barakallah. Sama Pak Bet. Dan tadi saya ada Bu Neng nih. Bu Neng boleh nggak Bu Neng kasih sedikit tanggapannya? Bu Neng dari Bali ini ya. Mana nih? Nah ini dia. Saya spotlight ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Mungkin sama juga ya saya dengan Bu Bet tadi juga Bu Amilis ya. Saya punya 2 remaja yang mungkin sudah usianya untuk segera menikah. Tapi saya kembalikan lagi saya ke Allah karena sudah saya kasih tahu kalau memang sudah ada sih calon-calonnya, tapi ya alasannya masih inilah belum mantap gitu ya. Jadi saya pun ya nggak bisa memaksa gitu. Saya serahkan sama Allah aja. Kalau memang itu mungkin sudah jodohnya pasti Allah akan segerakan. Tapi kalau memang bukan, mungkin Allah akan yang nanti akan Allah disimpan dulu mungkin yang terbaik buat dia. Saya hanya doa seperti itu aja sih. Karena mereka sudah ya cukup dewasa, jadi saya juga nggak bisa terlalu memaksakan gitu. Iya. Saya kembalikan kepada Allah semuanya. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Bu Neng, barakallah. Ya, terima kasih Pak Febri juga, ini banyak sekali saya menginspirasi ya. Ngena banget itu. Masya Allah. Ngena banget. Nasihat juga Bu, saya kan punya 2 anak putri, 1 putra ya, memang masih kecil-kecil, tapi ya sejatinya ini nasihat buat saya, juga nasihat buat anak-anak saya nanti insya Allah gitu ya. Karena ya seperti itu ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi juga, saya ngalamin beberapa dan ya Alhamdulillah sekarang Allah kasih taunya sekarang gitu ya. Ada saatnya buat taubat gitu. Ada waktunya buat taubat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Daripada nanti perhitungan di akhirat ya, mendingan di dunia sekarang. Di detox sama Allah nggak apa-apa deh gitu ya. Pokoknya beres gitu urusan di dunia. Betul. Makasih Bu Hera. Bu Neng. Neng Hera. Terima kasih juga Pak Iya, pas banget nih video di belakang angin bertiup ya. Terus di depan juga ketiup-tiup angin kayak di sana. Bali sudah jam 11. Masya Allah, iya. Baik. Terima kasih Bu Neng. Ya, sama-sama. Dan buat Bapak Ibu semua, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semua. Mungkin kita cukupkan sampai sini ya Bapak Ibu, karena waktu juga. Dan
sekali lagi saya juga terus minta maaf karena hal ini nggak mudah disampaikan, tetapi harus disampaikan gitu ya. Jadi disampaikan apa adanya, semoga Bapak Ibu bisa menerimanya. Saya juga bisa menerima dengan lapang dada gitu ya. Karena yang saya sampaikan juga adalah nasihat gitu ya. Banyak hal yang saya belum lakukan dan itu adalah nasihat buat diri saya pribadi. Ya, jadi semoga saya juga bisa, kita diberikan oleh Allah kemudahan gitu ya untuk mempraktekannya. Kita diberikan Allah kelapangan ya untuk terus bisa memohon ridhonya, karena itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Ingat terus saat apa-apa yang terjadi, wah berarti ini Allah belum ridho. Kenapa Allah belum ridho? Nah gitu ya. Kenapa Allah, pasti salah saya gitu ya. Jadi itu aja gitu. Karena sejatinya hidup kita memohon keridhaan Allah. Dan kalau sudah seperti itu siklusnya, insya Allah ketenangan hati itu akan datang. Tenang aja karena kita tahu semua udah skenario Allah. Tenang aja. Dan kita tahu kalau kita udah minta keridhoannya Allah, Allah Maha Pengampun. Ya Allah Maha Penyayang. Insya Allah Allah pasti kasih gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tinggal kita memantaskan diri di hadapan Allah dan kita terus memperbaiki diri, memperbaiki niat. Nah itu ya Bapak, itu yang paling penting, termasuk juga dalam hal jodoh ini. Kalau sebelum-sebelumnya kita belum tahu, nggak apa-apa Bapak Ibu semua, saya pun juga sebelumnya belum tahu, tapi sekarang kita udah tahu. Nah tentu posisinya berbeda. Saat kita udah tahu, kita bismillah minta sama Allah, ya kita perjuangkan supaya ini bisa kita syiarkan, bisa kita alirkan, dan semoga banyak yang terbantu gitu ya dalam tanda petik gitu ya dari lisan kita. Allah ridho gitu, banyak terbantu melalui lisan kita, melalui hikmah-hikmah mungkin dari apa yang kita lakukan. Itu sejatinya yang kita minta sama Allah. Jadi apa yang kita lakukan cuma minta ridhonya Allah aja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Kalau Allah udah ridho, semuanya lancar gitu ya. Yeah. Sejatinya kita cuma minta ridho Allah. Kalau Allah udah ridho, semuanya lancar. Ya, punya utang miliaran, lunas. Jodoh belum kelihatan, langsung ketemu, langsung nikah, gitu ya. Pokoknya semuanya Allah lancarkan. Kalau Allah sudah ridho, gitu. Dan demikian Bapak Ibu semua, sekali lagi terima kasih atas kehadiran malam hari ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di pekan-pekan selanjutnya. Dan silakan yuk sama-sama kita bersamai Gerakan Mana Rezeki Box ya. Di Bali ada banyak ya. Kemudian juga di Padang juga ada 068 dan 088. 088 juga bergeliat juga di Jakarta, di Pariaman ya. Di daerah-daerah lain juga banyak. Bapak Ibu semua, PMB 068 dan 088 hanyalah perwakilan ya dari ratusan PMB seluruh Indonesia. Semoga ini menjadi syiar yang baik, menjadi satu pendorong gitu ya, untuk kita bisa terus membersamai Gerakan Mana Rezeki Box dan kita terus mensukseskan gitu ya. Minimal kita jaga masjid di lingkungan kita masing-masing. Demikian, mari sama-sama kita tutup majelis kita dengan membacakan hamdalah.